wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, NIM 1930201212 dari kelas PGNI 6 angkatan 2019. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 yang menyampaikan materi tentang memahami pengertian tentang berpikir dan teori berpikir serta hubungannya dengan proses dan hasil belajar. Nah, di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang pengertian dari berpikir. Berpikir merupakan proses yang mempengaruhi penafsiran terhadap rangsangan-rangsangan yang melibatkan proses sensasi, persepsi, dan memori. Pada saat ini, seseorang menghadapi proses persoalan. Pertama-tama, ia melibatkan proses sensasi, yaitu menangkap tulisan, menangkap suara, dan menangkap gambar. Selanjutnya, ia juga mengalami proses persepsi, yaitu membaca, mendengar, dan melihat apa yang diminta dalam persoalan tersebut. Pada saat itu pun, sebenarnya ia telah melibatkan proses memorinya untuk memahami istilah-istilah baru yang ada pada persoalan tersebut, ataupun melakukan recall dan recognition ketika yang dihadapi adalah persoalan yang sama pada waktu yang lalu. Di penjelasan yang kedua, saya akan menyampaikan tentang variasi berpikir. Tipper dan hierarki menyatakan bahwa gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana Anda menyerap, kemudian mengatur serta mengolah informasi. Cara siswa bereaksi dalam berpikir yang secara konsisten merupakan gaya berpikir siswa tersebut. Meskipun berbeda-beda, menurut para peneliti dapat menggolongkannya ke dalam 4 jenis gaya berpikir yang ada kaitannya dengan proses belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, gaya berpikir siswa dalam permulaan belajar, yang meliputi gaya independen dan gaya dependen. Yang kedua, gaya berpikir siswa dalam penerimaan pembelajaran, yang meliputi gaya preseptif dan reseptif. Yang ketiga, gaya berpikir siswa dalam menyerap pembelajaran, yang meliputi gaya reflektif dan gaya impulsif. Dan yang terakhir, gaya berpikir siswa dalam pemecahan masalah, yang meliputi gaya intuitif dan sistematis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitria, NIM 1930201234. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir ini, setiap orang mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda. Adapun macam-macam berpikir ada 4 jenis, yakni struktur, eksplorasi, fleksibel, dan logis. Pemikiran struktur ini, orang dengan berpikir ini biasanya suka melakukan sesuatu secara teratur dan bertahap satu demi satu. Dan yang kedua, pemikiran fleksibel. Pemikiran fleksibel ini, orang dengan gaya berpikir fleksibel selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati-hati. Dan ketiga, pemikiran logis. Pemikiran logis ini, orang dengan gaya berpikir logis biasanya punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi mereka sangat senang menyelidiki sesuatu. Dan yang keempat, pemikiran eksplorasi. Pemikiran eksplorasi ini, orang dengan gaya berpikir ini biasanya suka bereksperimen dan tidak teratur. Dan adapun tahap berpikir kreatif. Tahap berpikir kreatif ini merupakan dalam hal ini yang penting adalah memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengekspresikan diri dengan kreatif. Ada 5 tahap berpikir kreatif, yaitu orientasi, merupakan masalah, dirumuskan aspek-aspek masalah, identifikasi. Dan yang kedua,
Preparasi ini berupa mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Dan yang ketiga, inkubasi. Inkubasi ini proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan buntu. Meskipun begitu, proses berpikir berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar. Dan yang empat, iluminasi. Iluminasi ini ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima, yang terakhir, verifikasi. Verifikasi ini tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Dan sesungguhnya kemampuan berpikir kreatif ini pada dasarnya dimiliki semua orang. Berpikir kreatif ini merupakan kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan orisinil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinu Aryani, NIM 1930201230. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu bagian E. E adalah konsep berpikir dan ciri-ciri berpikir kreatif, yaitu ada dua, konsep berpikir kreatif, yang kedua ciri-ciri kreatif. Nah, yang pertama itu yaitu konsep berpikir kreatif. A. Berpikir kreatif sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, berpikir sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat keputusan atau memenuhi keinginan untuk memahami. Berpikir adalah sebuah pencapaian jawaban, pencapaian makna. Yang ketiga, berpikir kreatif merupakan ungkapan ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat itu, berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut mampu mengajarkan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri berpikir kreatif, yaitu ada hasrat keinginan yang cukup besar. Yang kedua bersifat terbuka dengan pengalaman baru. Yang ketiga, panjang bayangkan akal. Yang keempat, keingintahuan untuk menentukan dan meneliti. Yang kelima, cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit. Yang keenam, cenderung mencari jawaban yang berat dan sulit. Yang ketujuh, memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam mengerjakan tugas. Yang kedelapan, berpikir fleksibel. Yang kesembilan, menanggapi pertanyaan yang diajukan dan cenderung memberi banyak jawaban. Yang kesepuluh, kemampuan membuat analisis dan sistensis. Yang ke-11, memiliki semangat pertanyaan. Yang ke-12, memiliki semangat untuk meneliti sesuatu. Yang ke-13, memiliki daya yang abstraksi dan cukup baik. Yang ke-14, memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. Terima kasih.